Fikih Islam. Fikih Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang lemah dan sangat butuh pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap urusannya. Yang mesti diyakini bahwa manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Manusia tidak mengetahui manakah yang baik dan buruk pada kejadian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan salat istikharah sebagai pengganti bagi apa yang biasa dilakukan pada masa jahiliyah berupa ramal-meramal, yaitu memohon kepada berhala dan melihat peruntungan. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salat istikharah adalah salat sunnah yang dikerjakan ketika seseorang hendak memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menentukan keputusan yang benar ketika dihadapkan kepada beberapa pilihan keputusan. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab jahiliyah melakukan istikharah atau menentukan pilihan dengan azlam atau yang dikenal dengan undian. Setelah Islam datang, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang cara semacam ini dan diganti dengan salat istikharah. Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun dalil disyariatkannya salat istikharah adalah hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya untuk salat istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari surat dari Al-Quran. Beliau bersabda, "Jika kalian ingin melakukan suatu urusan, maka kerjakanlah salat 2 rakaat selain salat fardu, kemudian hendaklah ia berdoa. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, wa astaqdiruka biqudratik, wa as'aluka min fadlikal azim, fa innaka taqdiru wa la aqdir, wa ta'lamu wa la a'lam, wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur lil khair haitsu kana thumma ardini." Saudara kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun arti bacaan salat istikharah yang saya bacakan tadi, "Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu. Sesungguhnya engkau yang menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat,
atau baik bagi agama, kehidupan dan segala urusanku dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan dan akhir urusanku, atau buruk bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Kemudian setelah membaca doa ini, kita menyebutkan keinginan kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, dan para imam yang lainnya. Saudara kaum muslimin, pendengar sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa istikharah ini dilakukan setelah salam. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, jika seseorang di antara kalian berkehendak atas suatu urusan, hendaklah ia sholat 2 rakaat yang bukan wajib, kemudian ia berdoa. Lalu apakah ada bacaan khusus ketika sholat istikharah? Maka jawabannya tidak terdapat dalil yang menunjukkan adanya bacaan surat atau ayat khusus ketika sholat istikharah. Jadi orang yang melakukan salat istikharah bisa membaca surat atau ayat apapun yang ia hafal. Dan perlu diketahui pula bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan salat khusus, tetapi bisa dengan semua salat sunnah. Artinya seseorang bisa melakukan salat rawatib, salat duha, salat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah yang lainnya, kemudian setelah sholat itu ia membaca doa sholat istikharah. Pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang beranggapan bahwa jawaban istikharah akan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam mimpi. Hal ini adalah anggapan yang sama sekali tidak berdalil. Karena tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Para ulama mengatakan bahwa mimpi tidak bisa dijadikan acuan hukum fikih. Karena dalam mimpi setan memiliki peluang besar untuk memainkan perannya. Sehingga bisa jadi setan menggunakan mimpi untuk mempermainkan manusia. Nabi SAW bersabda, ar-ru'ya thalatha, fabushra minallah, wa hadithun nafsi, wa takhwifun minasyaitan. Mimpi itu ada 3 macam. Kabar gembira dari Allah, bisikan jiwa, dan penakutan syaitan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Karena itu tidak disyaratkan bahwa setiap istikharah pasti diikuti dengan mimpi. Hanya saja pendengar sekalian, jika ada orang yang istikharah kemudian dia tidur dan bermimpi yang baik, bisa jadi ini merupakan tanda baik baginya dan melampangkan jiwa. Tetapi sekali lagi tidak ada keterkaitan antara istikharah dengan mimpi. Lalu apa yang harus dilakukan setelah istikharah? Para ulama menjelaskan bahwa setelah istikharah hendaknya seseorang melakukan atau memilih hal yang sesuai dengan keinginan hatinya. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang melakukan istikharah, maka melanjutkan apa yang menjadi keinginan hatinya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan penjelasan ini maka tata cara salat istikharah kalau mau kita ringkas, yang pertama istikharah dilakukan ketika seseorang bertekad untuk melakukan satu hal tertentu, bukan sebatas lintasan batin. Kemudian ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, bersuci, baik wudu atau tayammum tatkala tidak ada air. Ketiga, melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat ini bebas, tidak harus sholat khusus. Bisa berupa sholat rawatib, bisa berupa sholat tahiyatul masjid, bisa berupa sholat duha, dan sholat sunnah yang lainnya. Yang penting 2 rakaat. Kemudian yang keempat, tidak ada bacaan surat khusus ketika sholat. Artinya cukup membaca Al-Fatihah dan surat atau ayat yang dihafal. Kemudian yang kelima, berdoa setelah salam. Dan dianjurkan ketika berdoa mengangkat tangan. Caranya membaca doa salat istikharah yang telah saya bacakan tadi. Dan itu bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Lalu setelah selesai berdoa, maka langsung menyebutkan keinginan kita dengan bahasa yang bebas. Misalnya ingin bekerja di perusahaan A atau menikah dengan si B atau berangkat ke kota C dan seterusnya. Kemudian yang keenam, lakukanlah apa yang telah menjadi tekad. Jika menjumpai halangan berarti itu isyarat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu terjadi pada kita. Kemudian yang ketujuh, apapun hasil akhir dari salat istikharah, harus kita yakini bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Meskipun bisa jadi tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Karena itu, saudara pendengar sekalian, kita harus berusaha ridho. Berusaha lapang dada dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nabi SAW mengajarkan dalam doa istikharah dengan mengatakan thumma ardini. Kemudian jadikanlah aku ridho dengannya. Maksudnya adalah ridho dengan pilihanmu ya Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginanku. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan singkat tentang salat istikharah. Semoga kita dapat mengamalkannya dan senantiasa ridho dengan pilihan yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.